Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang uji binomial yang akan kita sampaikan dengan langkah-langkahnya ataupun tutorialnya, memasukkan data uji binomial ke dalam aplikasi SPSS, yang mana tugas video ini saya tujukan untuk mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Miftahul Ilmi Suwingya MPDI. Sebelum kita masuk di tutorial memasukkan data ke SPSS, maka perlu kita ketahui bahwasanya uji binomial yang digunakan untuk membandingkan suatu proporsi observasi kasus dan proporsi harapan yang berdistribusi binomial dengan suatu parameter probabilitas tertentu. Uji binomial atau binomial test digunakan untuk menguji hipotesis apabila ada dalam populasi terdiri dari dua kelompok atau grup atau kategori data, yang mana data tersebut adalah data binomial. Uji binomial ini digunakan juga untuk menguji hipotesis statistik, yaitu menguji ada tidaknya perbedaan antara data yang ada dalam populasi itu dengan data yang ada dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Data berdistribusi binomial adalah data berupa dua macam ataupun kelompok. Maka seperti halnya pria, wanita, kemudian gagal, sukses, suka, tidak suka, dan lain-lain. Nah, langsung saja, jadi ini ada contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana kecenderungan mahasiswa dalam memilih program studi. Apakah ada perbedaan jumlah mahasiswa antara yang memilih jurusan atau program studi sebagai pilihan pertama dan kedua. Dan dari penelitian ini, maka akan kita peroleh hipotesis bahwasanya HO tidak ada perbedaan jumlah mahasiswa antara yang memilih jurusan atau program studi sebagai pilihan pertama dan kedua. HA terdapat perbedaan jumlah mahasiswa antara yang memilih jurusan atau program studi sebagai pilihan pertama dan kedua. Kita langsung membuka aplikasi SPSS untuk memasukkan data. Maka yang perlu kita siapkan juga adalah data penelitian. Maka di sini kita memperoleh data sejumlah 20 dari sampel. Kemudian ini adalah pilihan program studinya. Ada pilihan program studi pertama, kedua, pertama, kedua, dan seterusnya. Ketika dikonversikan kepada angka, maka akan diperoleh angka 1, 2, 2, 1. Jadi angka inilah yang nanti kita akan masukkan pada aplikasi SPSS. Baik, kita langsung menuju ke aplikasi SPSS. Jadi yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah pada kolom yang bawah ada variable view. Maka ini kita klik pada tabel variable view. Selanjutnya pada kolom name kita isikan pilihan. Setelah itu tekan tab, maka akan secara otomatis akan muncul di kolom tipe ataupun numerik pada kolom width. Selanjutnya pada kolom width ini akan otomatis terisi angka 8, dan pada kolom desimal maka ini bisa kita biarkan tetap di angka 2 ataupun kita pakai yang 0. Selanjutnya pada kolom label dapat kita isikan keterangan untuk melengkapi kolom name. Jadi misalnya untuk pilihan ini kita berikan label program studi, jurusan
atau program studi. Nah, karena variabel pilihan seperti hanya data tadi bahwasanya memuat dua kelompok, yaitu pilihan pertama dan juga pilihan kedua, maka pada kolom value, pada baris pilihan, maka kita klik, ada titik 3, kita klik. Nah, maka akan muncul value label. Nah, sampai di sini, maka di value label ini kita isikan sesuai data hasil daripada penelitian. Jadi untuk value kita isikan dengan 1, kemudian label kita berikan keterangan pertama. Selanjutnya kita tekan add. Kemudian value lagi kita isikan dengan angka 2, kemudian label kita isikan juga keterangan kedua. Nah, maka kemudian di add lagi. Nah, setelah 1, 2 sudah diisikan dalam kolom value label, maka tentunya kita tekan OK. Setelah itu kita masuk pada data view. Yang paling bawah kiri kita masuk data view. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di kolom pilihan, nah ini ada angka 1 dan seterusnya. Maka ini akan kita inputkan data kita yang di Excel tadi. Yang mana data tersebut adalah data hasil daripada penelitian. Kita masukkan. Kita buka file Excel, kemudian kita copy. Selanjutnya kita paste pada kolom pilihan, mulai dari angka 1. Setelah angka tersebut sudah kita inputkan, selanjutnya kita klik di menu Analyze. Kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih yang binomial, kita klik, maka akan muncul di aplikasi SPSS binomial test. Nah, selanjutnya di sini ada jurusan atau program studi pilihan. Ini kita klik, kemudian kita pindahkan pada tes variable list. Kita pastikan bahwasanya di tes proportion ini adalah 0,50. Lalu pada kolom define dichotomy kita berikan cut point ini dengan angka 1. Maka ketika semua sudah kita lakukan, sudah kita isikan, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah output daripada data-data tersebut yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, ini adalah interpretasi daripada output hasil SPSS tersebut. Pada output di atas terlihat ada 2 grup, yaitu grup 1 dan juga grup 2. Grup 1 dengan kategori kurang dari sama dengan 1 adalah jurusan ataupun prodi sebagai pilihan pertama. Maka didapat N adalah jumlah sampel ataupun mahasiswa yang memilih program studi pertama sebanyak 7 mahasiswa. Kemudian di grup 2 lebih dari 1 adalah jurusan ataupun prodi sebagai pilihan kedua sebanyak 13 mahasiswa. Pada kolom observed proportion, maka proporsi untuk jurusan prodi sebagai pilihan pertama
adalah 7 dibagi 20 sama dengan 0,35 atau 35%. Kemudian untuk proporsi jurusan ataupun prodi sebagai pilihan kedua adalah 13 dibagi 20 sama dengan 0,65 atau 65%. Maka berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan taraf signifikansi p-value dengan galatnya. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima. Kemudian jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Maka bisa diambil keputusan berdasarkan data pada kolom exact signifikansi to Taylor sebesar 0,263. Maka artinya dari signifikansi ini lebih besar daripada 0,05 atau 0,263 itu lebih besar daripada 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada perbedaan jumlah mahasiswa antara yang memilih jurusan ataupun program studi sebagai pilihan pertama maupun pilihan kedua. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah mahasiswa antara yang memilih jurusan ataupun program studi sebagai pilihan pertama maupun pilihan kedua, atau jumlah mahasiswa antara yang memilih jurusan atau program studi sebagai pilihan pertama dan kedua adalah sama. Terima kasih, itu adalah sedikit tutorial memasukkan uji binomial pada aplikasi SPSS. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.